It's 1941. The war is intensifying. And Hitler is winning. And London is burning. His air force is attacking Britain. Hitler is a monster of wickedness. German raiders last night made a 2-hour attack. This is World War II from the front lines. Pada tahun 1941, perang pun semakin memanas. Hitler sedang benar-benar berada di puncak kejayaannya. Ia mengerahkan sebagian besar pasukan udaranya untuk menggempur Inggris Raya, menjatuhkan ribuan bom di kota London, dan dalam sekejap London pun menjadi lautan api. Perdana Menteri Inggris memohon agar Amerika segera melakukan intervensi, namun permohonan tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian blok poros, yaitu gabungan 3 negara, Jerman, Italia, dan Jepang, kini kekuatannya pun semakin tidak terbendung. Dan untuk langkah selanjutnya, Hitler merencanakan invasi terbesar dalam sejarah umat manusia, mengerahkan 3 juta tentaranya ke perbatasan Soviet demi ambisinya untuk menaklukkan dunia yang dikenal dengan Operasi Barbarossa. Pada bulan Juni tahun 1941, Jerman telah berhasil menduduki Polandia. Kemudian para pasukan yang berada di Polandia tersebut mendapatkan perintah langsung dari Hitler melalui sebuah surat yang dibawa oleh prajurit pembawa pesan bernama Heinz Rossel yang berisi perintah penyerangan besar-besaran terhadap Uni Soviet. Dan tanpa menunggu lama, keesokan paginya Hitler mengerahkan hampir seluruh kekuatan darat dan udaranya, ribuan tank-tank baja dan artileri tempur bergerak mendekati perbatasan Uni Soviet. Diawali dengan tembakan artileri yang bertubi-tubi menghujani tanah Soviet, pertanda perang besar pun akan segera dimulai. Serangan yang tiba-tiba itu telah mengejutkan para pasukan merah Soviet yang berada di perbatasan. Mereka benar-benar tak menduga bahwa ledakan dan kepulan asap pekat tersebut adalah berasal dari serangan Jerman. Проснулись, мы думали, что дождь идет, гроза. Ребята, это не гроза, это война. Sebagian pasukan Jerman telah berhasil menduduki wilayah Uni Soviet. Di beberapa wilayah tersebut, warga masyarakat pun menjambut kedatangan mereka. Ternyata warga sangat membenci kediktatoran Stalin. Bukan tanpa alasan, Stalin membiarkan banyak warga yang mati kelaparan. Bahkan Stalin tak segan-segan menembak mati warganya sendiri yang dianggap telah membangkangnya. Stalin bagi mereka bersinonim dengan kekejaman. Pasukan Hitler kini telah menyebar luas dengan cepat di seluruh dunia. Mereka telah mencapai Norwegia dan lingkar Arktika. Mereka menuju ke Timur Tengah, yaitu Pakistan dan Irak, hingga Hitler memerintahkan jenderal terbaiknya, yaitu Jenderal Rommel, untuk merebut dan menguasai wilayah Afrika Utara. Jenderal Rommel menjalankan misinya untuk mengusir pasukan Inggris dari Libya dan Mesir. Dan pada saat memasuki wilayah tersebut, tidak ada perlawanan dari penduduk setempat. Bahkan mereka disambut dengan hangat dikarenakan ternyata penduduk Mesir sangat membenci penjajahan Inggris. احنا كنا نحب الحرب العالمية الثانية. الإنجليز جاءت تدور عليه تلقاه أساس إنه هو صاحب البلد. الألمان ما عرفش عنهم. Pasukan Jerman pun mulai memasuki wilayah Libya dan melancarkan serangannya untuk memaksa pasukan Inggris keluar dari wilayah sana. Jenderal Rommel memerintahkan para pasukan tank bajanya untuk membuat awan debu yang besar yang bertujuan agar pasukan Inggris menganggap bahwa Jerman telah datang dengan kekuatan penuh dan sangat besar. Dan taktik itu pun ternyata telah berhasil. Mereka dengan mudah mengusir tentara Inggris tanpa perlawanan yang berarti. Sementara itu di Eropa Timur, Jerman mulai melakukan penyerbuan. Mereka berhasil menguasai ibu kota Ukraina dan hanya beberapa langkah lagi memasuki kota Leningrad dan Moskow. Hitler begitu percaya diri bahwa pasukannya akan segera menguasai Moskow dan kemenangan pun sudah berada di depan matanya. Hingga ia telah merencanakan pesta kemenangannya.
Di Uni Soviet, pasukan Jerman tidak hanya sekedar untuk berperang saja, akan tetapi mereka diperintahkan Hitler untuk menyerang warga sipil dan membumi hanguskan desa-desa. Di sisi lain, tentara merah lebih memilih untuk mundur dan telah 1 juta orang tentaranya ditangkap. Mereka diperlakukan secara keji seperti binatang. Najib menganggap orang Rusia adalah manusia golongan paling rendah di antara mereka. Ketika peperangan di Eropa sudah berubah menjadi barbarisme, untuk itu Perdana Menteri Inggris pun menyeberangi Atlantik untuk memohon agar Amerika turut campur dalam menyelesaikan konflik di Eropa. Pada akhirnya di Kanada, Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Roosevelt pun mengadakan pertemuan untuk membahas peperangan di Eropa yang semakin mengkhawatirkan. Rapat tersebut berlangsung 4 hari dan bersifat rahasia. Namun Churchill tidak bisa berbuat apa-apa ketika Presiden Roosevelt memilih untuk tidak terlibat dalam peperangan tersebut, dikarenakan mayoritas warga Amerika Serikat pun menolaknya. Namun pada waktu itu Roosevelt pun berjanji bahwa dia akan segera mengirimkan bantuan dan peralatan perangnya ke Eropa. Kemudian bantuan Presiden Amerika pun mulai didistribusikan melalui jalur lautan, dan Angkatan Laut Inggris bertugas melindungi dan mengawal konvoi bantuan tersebut. Mereka bersiaga dan selalu berpatroli di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Dalam perjalanannya, pasukan Angkatan Laut Inggris tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak dari pasukan udara Jerman, dan ternyata mereka berhasil melumpuhkannya. Namun pasukan Inggris tidak menyadari sesungguhnya mereka ternyata sedang diburu kapal selam Jerman yang bersembunyi di lautan dalam. Hingga mereka pun meluncurkan beberapa torpedonya dan kapal Inggris pun hancur. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1941, musim dingin pun mulai melanda di garis depan Eropa Timur, yang membuat pergerakan pasukan Jerman pun mulai melambat. Truk-truk pemasok makanan pun dan alutsista tidak bisa melewatinya. Hal itu berdampak besar bagi kelangsungan hidup mereka, hingga Komandan Najib pun membuat langkah yang tidak seharusnya. Mereka memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi para tawanan. I heard the lieutenant calling. This one too. I heard shots again and again and again. Dan setelah menghabisi tawanan perang, pasukan Jerman pun kini terlibat eksekusi massal para penduduk sipil. Ada 1 juta lebih kaum Yahudi dan warga sipil lainnya dieksekusi mati. Walaupun salju tebal menutupi garis depan timur, pasukan Jerman terus bergerak maju. Kemudian pada bulan November tahun 1941, pasukan udara Jerman pun mulai membombardir kota Moskow dengan membabi buta. Dan kini konvoi darat Jerman pun semakin mendekat, hanya berjarak kurang lebih 80 km dari gerbang Moskow. Dalam situasi genting itu, Stalin pun segera mengadakan pertemuan darurat, yaitu di terowongan bawah tanah kota Moskow. Dan dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan perlawanannya terhadap Jerman. Должен знать, что он имеет против себя решительного врага. И эти люди имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Отныне наша задача будет состоять в том, чтобы добить всех немцев той, если немцы хотят истребительную войну, они ее получат. Dan kini serangan balasan tentara merah pun dimulai dan perang pun semakin memanas. Sementara itu di wilayah Asia, Jepang mulai beringas dan menunjukkan taringnya. Mereka menyerbu Korea, kemudian Tiongkok, lalu mengincar Hong Kong, Malaya, dan Filipina dengan tujuan untuk menguasai seluruh wilayah Asia. Walaupun sesungguhnya mereka sadar akan satu hal, suatu saat nanti akan ada yang menghentikan langkahnya, yaitu Angkatan Laut Amerika. Namun mereka sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan para pemimpin Jepang pun memutuskan untuk tidak menunggu. Mereka akan melancarkan serangan kejutan, yaitu meluluh lantahkan armada Amerika di Pearl Harbor. Pada saat Amerika sibuk berdebat perihal keikutsertaannya dalam perang, Jepang pun sudah sejak lama mengamatinya. Kemudian pada bulan Desember tahun 1941, di pagi buta itu pihak Amerika tidak menyadari
Jepang datang dengan ratusan pasukan udaranya untuk menyerang, dan dalam sekejap pangkalan Amerika pun hancur luluh lantah. Jepang berusaha menghancurkan seluruh armada Pasifik, dan dalam penyerbuannya mereka telah menenggelamkan 5 kapal perang, 3 buah kapal perusak, dan menewaskan 2.000 orang. Tapi mereka tidak menghancurkan semuanya, dan atas penghinaan itu kini Amerika pun menyalakan mesin perangnya dan akan membalas dendam pada Jepang. Dan film pun bersambung. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.